idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala Allah ta'ala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Hadirin rahimakumullah, surat Toha masih menjelaskan tentang sejarah Nabi Musa alaihi salam, yang sebelumnya kita tahu bahwa sejarah Nabi Musa itu sejarah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan ada surat khusus yang cuma menceritakan Nabi Musa. Itu seperti surat Qasas itu. Ini masan belah. Dan juga jadi pedoman bagi kita, salah satu metode dakwah mengajak kita untuk menuju Allah itu salah satu metodenya adalah dengan cara cerita. Memang efektif gitu. Efektif kita mengajak dengan cerita itu. Ya kita sendiri dulu pernah gitu tuh ada murid karena muridnya itu bukan murid apa ya akhir murid ini mah jadi umurnya 10 ke bawah kalau yang 10 ke atas mau bukan murid itu mah bareng-bareng aja jalan. Jadul. Iya. Ini mah 10 ke bawah usianya itu. Itu ya di satu tempat sampai ada 200-an. Waduh. Ada anak yang minta ampun itu. Nakalnya itu minta ampun. Pokoknya kalau dikasih pelajaran, pokoknya dia bikin ulah yang akhirnya selalu berkelahi. Gitu. Terus berkelahi aja. Kalau umpamanya pelajaran tajwid, pelajaran fikih, pelajaran nahwu, kecuali satu kalau pelajarannya dongeng. Kalau dongeng itu nggak ribut, diem. Serius ya. Iya. Tapi selain itu, wah udah bikin ulah aja. Tapi kalau dongeng nih, langsung seneng dongeng. Kalau dongeng itu. Uyal lagi. Kalau dongeng itu. Yang ternyata yang sebelumnya saya itu, aduh anak-anak mau jadi gimana ini ya. Tapi nyatanya dengan dongeng ulama-ulama, dongeng wali-wali itu ya dengan tanpa saya duga dia akhirnya mau pesantren dan akhirnya ya sampai pernah dia jadi lurah pondok yang satunya lebih daripada 700. Nah ini ya benar yang namanya media dakwah salah satunya adalah cerita dan banyak di Al-Quran itu. Makanya cerita itu jangan sampai sekedar untuk kita mengetahui, akhirnya untuk diceritakan kembali harus jadi pelajaran. Dan ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Dan cerita Nabi Musa itu kenapa begitu banyak diceritakan Al-Quran? Salah satunya sebenarnya alasannya ribuan. Cuma salah satunya lebih banyak berkaitan dengan umat Rasulullah SAW. Lebih banyak berkaitannya cerita Nabi Musa ini. Maka di sini salah satunya kita ngambil pelajaran dari cerita Nabi Musa yang beliau terlahir di saat dimana ada pengumuman dari Bani Israel, etnis Bani Israel, bila mana melahirkan seorang laki-laki harus dibunuh. Sebab Raja Fir'aun itu dapat informasi bahwa nanti kerajaannya akan hancur oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Akhirnya ya punya pengumuman seperti itu, dan yang terbunuh korbannya ribuan. Tapi justru yang ditakutkan malahan tidak, yang sebenarnya akan menghancurkan itu tidak dibunuh. Itu ada pelajaran bagi kita.
ibunya, disuruh oleh Allah disusui. Kalau kamu takut, udah dilempar, dimasukkan ke peti lalu dibuang, dilempar di sungai Nil. Nanti akan ditemukan oleh musuhku dan juga musuh anak ini, itu raja. Dan semuanya itu tidak ada yang sifatnya kebetulan itu. Tidak ada sebenarnya. By the same. Hah? By the same. Iya. Kalau udah itu oleh Allah semua. Terus akhirnya ditemukan ya cepatnya cerita ini mah. Yang ayat-ayat sebelumnya supaya jadi jembatan kita untuk memahami ayat yang tadi kita baca ini. Habis itu ditemukan Raja Fir'aun sudah dibunuh, diambil anak, dididik Nabi Musa itu di istana. Nah, usia udah berangkat, udah menjak dewasa, terjadi insiden itu antara Nabi Musa dengan orang Kipti, dan beliau membunuh daripada salah satu bangsa orang Kipti, dan membunuhnya itu bukan unsur kesengajaan, tidak sengaja gitu tuh, karena beliau dikasih kekuatan yang luar biasa. Akhirnya istilahnya cuma diselentik aja lah, langsung mati. Sampai akhirnya kan Nabi Musa menyadari hada min amalish syaitan, walaupun tidak sengaja, ini dampaknya itu berbahaya ya, bahwa ini suatu kesalahan. Jadi kalau dampak yang negatif, walaupun tidak ada unsur kesengajaan, itu jangan kita mengaku itu bukan suatu kesalahan, ya akui kesalahan gitu. Akui kesalahan. Lah, akhirnya terjadi lagi insiden lagi. Ada yang berkelahi suku Yahudi dan Bani Israel. Tapi diingatkan, apakah engkau mau melakukan lagi seperti sebelumnya? Akhirnya beliau sadar, iya, kalau saya mau melakukan itu lagi ya masih akan membunuh lagi. Akhirnya datang seorang laki-laki sambil berlari, wahai Musa, bahwa Raja Fir'aun telah memberi ultimatum bahwa engkau akan ditangkap dan dibunuh, maka kamu mesti lari. Akhirnya beliau lari ke daerah mana? Ke daerah Madian. Ke daerah Madian, dan daerah Madian dengan tidak membawa bekal apapun, tidak membekal apapun, tidak ada sanak saudara. Gitu. Dan di Madian di situ bertemu dengan sekelompok kaum yang lagi memberi minum hewan-hewan mereka, dan di antara kaum itu ada dua perempuan. Dua perempuan, cepatnya cerita. Akhirnya sehabis kaum itu keperluannya dipenuhi, lalu Nabi Musa menolong dua perempuan tadi. Akhirnya diceritakan oleh bapaknya, lalu dikawinkan dengan mahar berapa tahun? Mengembala kambing 8 tahun, syukur 10 tahun, dan itu sampai 10 tahun. 10 tahun udah selesai dengan ya sukses lah istilahnya. Beliau pengen pergi ke Mesir, setelah sampai di Sinai, Gunung Sinai, itu Bukit Tua, beliau di sana diangkat jadi seorang rasul. Udah. Lalu waktu pengangkatan itu Nabi Musa minta, ya Allah, kalau saya diangkat jadi rasul, saya pengen jangan sendirian. Tapi saudara tua saya yang namanya Harun juga minta diangkat supaya menjadi wazir, mendampingi saya dalam melaksanakan tugas berat, yaitu mengajak dakwah kepada Raja Fir'aun. Akhirnya oleh Allah dituruti kemauan Nabi Musa itu. Nah, akhirnya udah selesai, dikasih ayat-ayat. Terus idhab anta wa akhuka bi ayati. Udah, sekarang kamu pergi. Anta wa akhuk, dan saudara kamu bi ayati, dengan membawa ayat pula. Ayatku kalau dalam tafsir Jalalain itu atisni ayat 9. Memang Nabi Musa dikasih mukjizat 9. Wow, sudah disebutkan nanti. Tapi
Tapi dalam tafsir Munir itu ayat isi itu justru 2 ayat tadi yang kandungannya adalah 9 ayat. Apa waktu itu tadi itu? Tongkat jadi ular. Terus tangan bisa bersinar. Itu ayat 2 tapi bahasanya ayat jamak ya. Ayat. Sebab dalam 2 ayat itu di dalamnya mengandung banyak ayat. Artinya ayat di sini adalah mukjizat. Satu, seperti dalam ular saja. Tongkat jadi ular itu udah jadi merupakan ayat mukjizat. Lah, ularnya ular besar. Gitu tuh. Yang ularnya itu melebihi tongkatnya gitu tuh. Umpamanya tongkat panjang sekian, besar sekian. Itu bisa 10 kali lipat dari besarnya tongkat dan panjangnya. Tongkat itu kan ayat yang lain gitu tuh. Bisa jadi ular udah merupakan ayat. Terus ularnya jadi besar juga merupakan ayat. Wasur atau harokati, dan ular besar itu kalau berjalan itu seperti ular kecil. Kecepatannya itu juga ayat yang lain. Begitupun tangan itu bisa bersinar, bisa jadi putih, itu ayat. Lah, sinarnya sangat menyalakan juga ayat yang lain. Terus dikembalikan lagi jadi ayat, jadi tongkat jadi ular jadi tongkat, terus tangan jadi biasa, itu juga merupakan ayat. Jadi ayatnya kenapa ini jamak, sedangkan ayatnya cuma 2, sebab dalam 2 mukjizat itu mengandung beberapa mukjizat, yaitu dengan dijanjikannya ularnya besar, terus dengan kecepatan seperti ular kecil, terus bisa jadi kembali jadi tongkat, itu udah beberapa ayat gitu. Bi ayati wala taniya fi dzikri idhab ila fir'auna innahu terus engkau jangan sampai lemah, putus dalam mengingatku. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, Raja Fir'aun, innahu tagha, sebab dia adalah orang yang sangat takabur dengan pengakuannya sebagai Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina, dan katakan kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bisa jadi dengan kamu kata lemah lembut, Fir'aun akan jadi ingat akan kesalahannya dan dia akan takut. Ini Fir'aun itu tuh ya, yang mana kejahatannya, kalau dosa itu udah puncak gitu tuh, udah sampai puncak kalau dosa itu, tapi tetap disuruh oleh Allah itu faqula lahu qawlan layyina gitu tuh. Qawlan layyina, jadi memang sebenarnya tidak ada istilah dakwah itu dakwah yang kasar, yang keras, itu tidak ada gitu. Apalagi kalau dilihat kejahatan yang di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kejahatannya Raja Fir'aun tidak ada apa-apanya, tapi tetap suruh lemah lembut gitu tuh. Apalagi yang kejahatannya masih receh-recehan lah, gitu tuh. Yang kejahatannya puncak juga ya tetap disuruh lemah lembut. Kalau berbicara itu tidak kasar. Sebab kadang-kadang banyak sesuatu yang keras itu bisa jadi kalah dengan sesuatu yang lembut. Seperti batu dengan yang lembut, air itu bisa bolong gitu tuh. Yang penting jangan bosan-bosan saja udah. Yang penting jangan bosan-bosan. Qala rabbana inna nakhafu ayyafruta alaina. Lah, keduanya nanti ya bisa diitukan. Nah, pada sih yang namanya Nabi Harun posisinya ada di situ enggak itu? Ada. Hah? Enggak ada. Tapi qala bahasanya tuh ya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus Walatania, pada si Nabi Harun tidak ada lagi, masih di istana.
idhaba, Allah itu bahasanya idhaba, ayo kalian berdua. Padahal sih Nabi Harun masih udah nyampe di sana Nabi Harunnya. Itu ya juga di sini ada rahasia lah nantinya. Ya. Ya, itu nanti pertanyaan Ato ini. Nah, udah. Akhirnya pas disuruh oleh Allah, pertama kalian pergi kepada Raja Fir'aun. Lalu pesan yang kedua apa? Jangan kamu putus dalam berzikir. Gitu tuh. Terus dalam kamu waktu mengajak Raja Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Apa jawabannya? Keduanya. Takut. Inna nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyatuhu. Ya Allah, saya takut justru saya akan mengajak Raja Fir'aun, malahan Raja Fir'aun melebihi, akhirnya lebih-lebih dalam menghukum kita yang tidak itu aja udah seperti itu, kami golongan kami itu belum mengajak udah ditindas, udah apalagi berani ya udah akan lebih cepat lagi nanti mah. Itu nyata nggak itu jalan secara akal itu? Itu apa? Pokoknya kalau Nabi Musa itu lagi secara akal yang dipakainya itu. Sebelum saya mengajak Fir'aun saja gitu tuh. Untuk supaya itu kita itu udah disiksa habis. Apalagi kok berani? Ini gimana cu? Malah lebih-lebih. Ayat malah ketaburan lebih itu lagi. Apa jawabannya Allah? La takhafa innani ma'akum. Udah kalian jangan takut, saya bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Saya mendengar apa yang ma yakul, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, wa ara, dan saya yang dikatakan oleh Fir'aun, wa ara, dan saya pun melihat apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fa'tiyah, udah kamu datangi saja kedua berdua. Faqula lahu inna rasula rabbik. Katakan bahwa kami berdua adalah dua utusan Tuhan engkau Fir'aun. Farsil ma'ana, karena saya ini adalah kedua saya dan Nabi Harun adalah utusan Tuhanmu Fir'aun, engkau bukan Tuhan, maka kamu lepas dari penindasan Bani Israil. Jangan sekali-kali engkau mengadab mereka dengan mereka disuruh untuk kerja paksa, gali parit gitu tuh. Kalau gali parit yang dikerjakan orang Bani Israil. Kalau bangun orang Kipti mah suruh enak-enak saja. Yang dikerjai ya orang Bani Israil. Kalau ada pekerjaan berat, bangun ini, udah Bani Kipti jangan. Orang Bani Israil saja yang mengerjakan. Wajibnaka bi ayatin mir rabbik. Saya telah datang kepadamu dengan membayar hujjah mir rabbik dari Tuhanmu yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala manit taba'al huda, dan keselamatan, keamanan dunia akhirat diperuntukkan pada atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi wasal dari sinilah bahwa wassalamu ala manit huda tidak boleh diberikan kepada selain orang kafir. Jangan orang Islam dikasih assalamu ala manittaba'al huda gitu. Sebab sejarahnya gitu. Wassalamu manittaba'al huda hanya dihitopkan kepada orang-orang kafir. Apa Nabi kita pernah itu waktu ke Raja Kaisar kirim surat kepada Raja Rum, kepada raja siapa? Akhirnya wassalamu ala manittaba'al huda. Salam kepada orang kafir ya wassalamu ala manittaba'al huda. Kalau orang Islam ya tidak boleh itu. Assalamualaikum. Nah, hadirin, banyak poin lah di sini dalam cerita ini. Saya ambil poin satu saja lah, nanti yang lainnya tinggal kita kaji bersama. Yaitu wala taniya ang fi dzikri. Dari taniya itu bahasa Arab sebenarnya. Karena rentania ya. Ada ditanyakan.
Tania. Artinya jangan kamu putus-putus dalam ingat kepadaku dengan tasbih atau lainnya. Artinya kita dalam kehidupan itu ada banyak rasa ketakutan. Dan ini memang Nabi Musa itu harus jadi pelajaran bagi kita. Sama persis lah. Sama persis Nabi Musa itu dengan kita yang sekarang ini. Apakah kita punya Fir'aun? Punya, kita tuh punya Fir'aun. Jangan dianggap kita tidak punya Fir'aun. Apa yang ditakutkan sama sekali sama kita? Khawatir. Sebagaimana Nabi pun punya Fir'aun. Siapa nabinya? Apa Fir'aunnya Nabi kita? Abu Jahal. Bahkan Fir'aunnya Nabi Musa dengan Fir'aunnya Nabi kita itu lebih berbahaya, lebih itu Fir'aunnya Nabi kita. Walaupun tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi dalam kejahatannya itu melebihi Fir'aunnya Nabi Musa. Kerasnya hatinya loh. Dalam kerasnya hatinya itu Fir'aunnya Nabi Musa dengan Fir'aunnya Nabi kita itu dalam kerasnya hatinya lebih kerasnya Fir'aunnya Nabi kita. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa waktu beliau diadab itu Fir'aun itu sadar waktu di tenggorokan. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu bima amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu waktu Raja Fir'aun itu mau tenggelam dan mau mati, itu qala amantu bima amanat bihi bani Israil. Saya iman bima dengan Tuhan yang Bani Israel mengimaninya wa ana, tapi kata Allah ana qad asai itu udah tidak bisa. Tapi Fir'aunnya Nabi kita tidak. Siapa yang membunuhnya Abu Jahal itu? Pertama itu yang lain, yang terakhir membunuh adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu waktu tinggal meninggalnya saja itu wasiat Abu Jahal itu kepada Ibnu Mas'ud itu. Mas'ud, saya wasiat kirimkan ucapan saya kepada Muhammad apa? Muhammad adalah orang yang saya benci dunia akhirat. Itu tinggal matinya saja itu. Tidak ada kesadaran. Kalau Abu Jahal berarti kan lebih keras itu. Iya, hatinya daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Dan kita pun punya Fir'aun gitu. Lah, cuma Fir'aun lah yang namanya manusia itu punya Fir'aun, ada yang bentuknya setan, ada yang bentuknya manusia. Bener nggak? Ada orang itu tidak takut kepada manusia, tapi sama setan takut. Ada nggak orang itu? Udah kan? Udah sama manusia mah nggak takut, udah siapa saja. Tapi kalau sama setan, aduh takutnya minta ampun. Ada manusia itu mah. Ada orang itu sama setan tidak takut, udah sama setan itu mau pocong, mau gondoruwo, mau apa nggak takut. Tapi kalau manusia takut, kenapa kamu nggak takut jalan ke sana? Takut apa? Takut sama rampok, takutnya itu sama perampok, penculik, sama manusia gitu tuh. Tapi kalau sama gondoruwo mah tenang saja. Sama pocong tenang. Sama takutnya itu kalau udah bawa golok, ayo gitu. Ada manusia itu takutnya itu seperti itu. Sama manusia siapapun tidak takut, takutnya sama setan ada. Ada sama setan, manusia tidak takut, takutnya sama orang. Takut dibegal, takut di apa, sama pocong mah enggak lah. Enggak takut. Takut kan ada begal itu. Takut diperkosa. Banyak kan takut sama istri. Ada ibu ini. Lah, Lambung tahu hujan. ketakutan itu sebenarnya paling mudahnya resep di sini fala taniya fi dzikri. Untuk menghapus ketakutan, kekhawatiran, kesedihan itu hanya lewat paling mujarab itu dengan dikir sebenarnya.
Jadi kalau selama kita dalam ketakutan sama setan, kalau pikirnya mantap, udah setan itu udah kabur duluan. Begitupun manusia lah. Ini kan Fir'aun ya. Fir'aun itu manusia. Selama Nabi Musa, Nabi Harun waktu ngomong dengan Raja Fir'aun, hatinya selalu dikir ke Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, rasa sedih, rasa tidak ada itu. Tidak ada. Yang namanya setan kan bisa min syayatil insi wal jin. Jadi Fir'aun itu kalau dilihat dari manusia, tapi juga bisa dikatakan setan. Abu Jahal juga bisa dikatakan setan. Sebab yang namanya kalau jin itu tidak mesti setan. Tidak mesti setan. Kalau setan mesti jin nggak? Ya tidak juga. Setan juga tidak mesti jin. Sebab ada para nabi itu punya musuh min syayatinil insi wal jinni. Jadi yang namanya setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Seperti Fir'aun juga manusia ya setan. Abu Jahal manusia juga setan. Jadi dikatakan setan ya bisa. Gitu tuh. Tapi min sayatinil insi gitu. Setan yang berbentuk manusia. Jadi selama kalau jin ya sebab ada yang muslim. Dan ketakutan kita itu hanya bisa diredam, bisa dihilangkan dengan zikir. Hanya dengan zikir itu asli. Gitu. Lah cuma kadang-kadang ya, kan dalam Al-Qur'annya kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya kita ketakutan itu bisa jadi tenang. Kita sedih bisa jadi tenang. Itu cuma zikirnya kan dengan zikir kepada Allah. Tapi kenapa? Umpamanya pertanyaan, kita takut tapi kok tidak zikir, tetap tidak tenang. Apa elatnya itu? Sebab kemarifatan kita tidak ada atau kurang memenuhi tentang persyaratan zikir. Itu kuncinya itu. Sebab kalau yang dia marifat, orang-orang zikir pasti akan tumak nina, akan tenang, akan unsu itu aring, riang. Jadi umpamanya dia lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, zikir pasti akan tenang, pasti akan riang kalau zikir kepada Allah. Tapi kenapa kita takut tidak diriang? Sebab kemarifatan kita tidak ada. Atau ada marifat tapi kurang memenuhi syarat. Udah gampangnya ginilah percontohannya. Kita marifat kepada uang ya. Marifat banget kepada uang mah. Uang marifat banget itu sama uang. Terus tahu kemanfaatannya uang, tahu banget itu kemanfaatannya uang. Kita ada masalah, hidup sakit, belum makan, tapi uang kita banyak. Kalau ingat uang akan tenang apa sedih? Tenang dong. Tenang pisan. Tenang pisan. Tenang pisan. Aduh, kita tuh ini perlu biaya ini 10 juta. Tapi kita udah ada uangnya 100 juta. Dengan kita ini perlu biaya berapa? 10 juta. Kita ingat punya uang 100, ya udah tenang saja. Kecil, nggak pusing, nggak apa gitu tuh. Sebab kita begitu tahu tentang uang, tentang kemanfaatan uang. Tapi kenapa ketakutan kita, kesedihan kita terhadap masalah hidup, kok kita ingat kepada Allah, kok tidak tenang, masih pusing aja itu. Sebab kemarifatan kita kurang terhadap Allah itu, melebihi kemarifat kita. Jadi kita uang sama Allah itu lebih marifat kepada uang. Masalahnya itu. Kalau dalam fakta ajaran agama, Allah as-somad, Allahu ahad, Allahus somad. As-somad berarti tempat bergantung segala kebutuhan hidup manusia. Baik untuk supaya kita lepas dari hal yang membahayakan atau kita menarik hal yang memanfaatkan, itu hanya dengan as-somad Allah saja gitu. Sebenarnya kan nyatanya seperti itu ya.
Tapi kenapa prakteknya kita dikir kok tapi tetap Khawatir aja. tetap khawatir, tidak tenang-tenang gitu. Itu sebab marifatnya kurang kita kepada Allah. Kalau marifatnya jadi pasti itu. Pasti. Sebagaimana kita apa? Kita marifat kepada uang dan kita udah pegang banyak. Ada masalah apapun udah kalau ingat uang mah tenang aja. Itu kuncinya itu. Nah kan makanya ada bahasa barang siapa yang menemukan Allah berarti dia menemukan semuanya segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah berarti dia akan kehilangan segalanya. Itu kuncinya. Maka wala taniya fi dzikri. Untuk masalah hidup kita apapun problemnya yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menggelisahkan, yang menyedihkan itu kuncinya jangan kita lemah dalam zikir kepada Allah. Sebab Allah itu adalah as-somad. Mahwa soman. Nah, iya. Dan hanya kepada Allah tempat bergantung segala kebutuhan kita. Cuma masalahnya gitu, kita maka terus digali yang namanya tambahnya kemarifatan, tambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah itu salah satunya. Sebenarnya mas setiap kodiah lah, setiap kalimat itu ada pesan-pesan yang banyak ya sebenarnya. Nah ini walatannya aja baru. Ya enggak, Allah alam.